Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita, saudara. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan satu kali buat kita dan setelah itu kita akan baca bersama-sama dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Bersama-sama kita baca, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memperhatikan kata didiklah itu dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, muncul hanya 3 kali saja, saudara. Kata didiklah, kalau cari searching kata didiklah, maka saudara akan menemukan hanya 3 ayat saja yang berbicara tentang kata didiklah itu. Pertama yang kita baca tadi, Amsal 22 ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua, Amsal 29 ayat 17, di mana dikatakan di sana, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada di Perjanjian Baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Efesus pasal 6 ayat 4, di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, yaitu, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Saudara, hari ini kita berbicara tentang satu perintah Tuhan kepada orang tua, yaitu supaya orang tua mendidik anak-anaknya, saudara. Pendidikan masa dini itu sangat penting sekali, saudara. Karena itu penting sekali, maka Tuhan melalui Musa juga berkata kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal 6. Ya, Ulangan pasal 4 ayat 6, 7 dan 8. Di mana di sana Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa Israel, ingatlah, dengarlah, Allah kita itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Dan seterusnya dia meneruskan. Lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, "Apa yang kau dengar pada hari ini, hendaklah kamu perhatikan baik-baik, dan hendaklah kamu mengajarkannya kepada anak-anakmu berulang-ulang. Baik pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu makan." Pokoknya tugas orang tua adalah mendidik anaknya berulang-ulang supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana kira-kira pola pendidikan di Yahudi, di Israel. Mengapa mereka menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Sekalipun dikepung, sekalipun mau dibinasakan, tetap mereka berdiri kokoh dan tidak pernah dikalahkan, saudara. Salah satu rahasianya adalah bangsa Israel atau orang Yahudi, mereka itu adalah orang yang patuh kepada yang namanya hukum Taurat. Nah, saudara, di dalam Ulangan pasal 4 ayat 6 dan 7, 8 itu tadi, saudara, itu menjadi satu ayat yang penting sekali bagi orang Israel, yaitu setiap orang tua harus mendidik anak-anak mereka. Nah, saudara, kalau kita lihat pendidikan di Yahudi, saudara, di Israel, maka anak-anak itu dari umur 1 sampai dengan 3 tahun mereka sudah dididik. Umur 1 sampai 3 tahun mereka sudah diajarkan tentang Elohim Yahweh. Mereka sudah diajarkan tentang iman kepada Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui nyanyian, melalui melalui ritual yang mereka perhatikan. Bagaimana orang tua berdoa kepada Tuhan diperhatikan oleh anak-anak mereka. Bagaimana orang tua membaca kitab suci sudah diperhatikan oleh anak-anak mereka sejak mereka itu dini sekali. Lalu pada usia 4 atau 5 tahun itu, saudara, itu anak-anak itu sudah
mereka sudah mendengar kisah-kisah tentang cerita-cerita Alkitab. Bagaimana misalnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana misalnya Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana Tuhan memimpin bangsanya. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel dan sebagainya. Itu diceritakan secara turun-temurun kepada anak-anak mereka. Mulai dari kanak-kanak. Mulai dari mereka masih muda belia. 4-5 tahun mereka sudah terbiasa mendengarkan cerita-cerita Alkitab, saudara. Saya ingat waktu anak kami misalnya Hana, Ivan, salah satu yang saya ingat, itu kira-kira waktu dia umur 4 atau 5 tahun, itu saya cerita tentang Daud, dan itu ada bukunya. Nah, saya ceritakan satu kali, dia tertarik dan dia minta supaya saya ceritakan lagi. Itu puluhan kali kalimat. Setiap kali kita ceritakan lagi gitu. Terus gimana? Padahal dia udah tahu ceritanya. Terus gimana? Udah tahu ceritanya, tapi mau dengar lagi. Gitu, saudara. Jadi 4-5 tahun anak-anak Yahudi itu mereka sudah terbiasa mendengar cerita-cerita, kisah-kisah kitab suci. Nah, orang tua di gereja juga saudara harus terbiasa menceritakan kisah kitab suci kepada anak-anak saudara. Ada satu kalimat yang sangat menyakitkan hati dan itu sangat tidak alkitabiah. Di mana ada orang mengatakan, anak-anak kalau lagi kecil udah dibiarkan saja. Nanti juga kalau sudah gede udah tahu kok dia agama. Nanti dia akan tentukan agamanya sendiri. Itu pemikiran orang tua yang bodoh sekali, saudara. Firman Tuhan mengatakan anak-anak kita harus kita didik dengan sengaja. Harus kita didik untuk mengenal Tuhan supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Lalu umur 6-13 tahun, saudara, mereka masuk ke sekolah. Kalau kita 6-13 tahun kan SD gitu, saudara. Mereka 6 dengan 13 tahun itu mereka masuk di sekolah dasar dan menengah. Tetapi saudara tahu fokus pelajaran mereka apa? Kitab suci, Alkitab. Tentunya Alkitab yang dimaksud adalah kitab Kejadian sampai dengan kitab Malayaki. Itu kitab Perjanjian Lama. Jadi saudara, dari umur 5 atau 6 sampai dengan 12 atau 13 tahun, itu anak-anak Yahudi itu mereka sudah diajar kitab suci dan mereka sudah hafal kisah-kisah kitab suci dan mereka sudah mengerti itu hukum-hukum Taurat. Mereka paham sekali tentang hukum. Umur 13 tahun, saudara. Dan setelah mereka lulus, itu mereka biasanya ada acara pentahbisan, wisuda, mereka ditahbiskan sebagai anak Taurat. Kalau yang pria disebut sebagai bar miswah. Kalau yang perempuan namanya bat miswah. Jadi kalau misalnya pelantikan itu dihadiri itu dalam satu ibadah, maka pemimpin akan mengatakan hari ini dan mereka maju ke depan. Aku melantik engkau, disebut namanya, sebagai anak Torah atau sebagai anak Taurat. Gitu, saudara. Sejak saat itu umur 13 tahun mereka sudah bertanggung jawab dengan kehidupan mereka sendiri. Umur 13 tahun. Mereka sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat. Dan mereka sudah dianggap dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan tidak perlu lagi diminta pertanggungjawaban dari orang tua. Kalau anak udah 13 tahun. Kenapa anakmu mencuri? Ya udah tanya dia. Kalau kita kan sampai kuliah, sampai udah punya anak pun salah, orang tua tetap dipersalahkan, gitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi biasanya umur 5 sampai dengan 12 atau 13 tahun itu orang tua itu, saudara, mereka tahu apa artinya pendidikan, maka tidak sedikit di antara mereka juga mencari guru-guru yang terkenal, dan biasanya guru-guru ini mereka mengajar dengan sukarela tanpa digaji. Mereka senang sekali mengajar. Dan ada beberapa guru-guru itu disebut sebagai rabi, dan rabi-rabi itu ada yang terkenal begitu. Dan biasanya orang tua itu berebut supaya anaknya dididik oleh rabi ini. Gitu, saudara. Saudara pernah baca di Alkitab bahwa Tuhan Yesus pada umur 12 tahun
Dia bisa bersoal jawab, tanya jawab dengan para alim ulama, dengan ahli-ahli Alkitab yang sudah tua, bahkan sudah jenggotan. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka kagum dengan kecerdasan Tuhan Yesus. Biasanya orang Kristen secara spontan mengatakan, ya kenapa? Kenapa Yesus bisa cerdas? Biasanya jawabannya yaitu karena Yesus anak Allah. Jadi dia tahu semuanya. Nggak belajar juga tahu. Itu salah, saudara. Kita harus ingat bahwa Yesus ketika datang ke dunia ini, dia menjadi manusia, dia betul-betul menanggalkan kealahannya, dan dia betul-betul 100% manusia. Jadi supaya dapat menjadi manusia yang bijak, supaya dapat menjadi manusia yang cerdas, apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus? Satu kata, yaitu belajar. Jadi saudara, bagaimana Tuhan Yesus bisa cerdas? Ya melalui pendidikan ini tadi, saudara. Tentunya Tuhan Yesus adalah orang yang juga rajin belajar, setia belajar, sehingga dia menjadi orang yang cerdas. Kalau misalnya kita mengatakan Tuhan Yesus bisa cerdas karena dia anak Allah, udah selesai ceritanya. Kita nggak usah debat dengan dia, nggak usah bertaruh dengan dia. Tetapi saudara, satu hal saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai manusia, dia pun sama seperti saudara dan saya, dikatakan oleh kitab suci, bahwa dia pun menanggalkan kealahannya dan dia hidup bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan tentunya sebagai manusia dia pun perlu belajar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah saudara kalau saudara pernah mengecap pendidikan sekolah minggu, saudara. Itu luar biasa. Itu pendidikan yang sangat penting sekali. Tadi Alkitab mengatakan kepada kita dalam Amsal pasal 22 ayat 6, apa yang dikatakan di sana? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, ada seorang ahli, ada seorang rohaniwan, ya, beberapa abad yang lalu, namanya Ignatius Loyola. Ignatius Loyola ini, saudara, dia pernah membuat satu pernyataan. Ignatius juga adalah salah satu tokoh yang mempedulikan pendidikan anak-anak. Dia berkata begini, berikan kepadaku seorang anak, dan akan saya didik dia sampai umur 7 tahun. Sampai umur 7 tahun. Dan sampai umur 7 tahun maka semua pendidikan tentang iman Kristiani saya sudah sampaikan kepada dia. Dan setelah itu silakan dilepas. Taruh dia di mana saja. Di tempat yang paling kotor, di tempat orang yang paling jahat, di tempat orang yang paling tidak takut akan Tuhan. Dan saya jamin orang ini sampai seumur hidup dia tetap jadi Kristen. Dia akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, pendidikan dini itu sangat penting. Itulah sebabnya maka kita concern. Itulah sebabnya maka kita serius menangani sekolah minggu. Amin. Itu saudara. Jadi jangan saudara berpikir, oh, udah sekarang mah anak-anak nggak usah ibadah. Nanti juga sudah dewasa baru cari Tuhan. Itu salah sekali. Itulah sebabnya maka ada seorang pendeta yang juga peduli dengan pendidikan ini. Namanya pendeta D.L. Moody. Satu kali pendeta D.L. Moody dia berkhotbah. Dia bilang, saudara-saudara, satu anak kecil sama dengan 2 orang dewasa. Itu salah satu statement dalam khotbahnya. Dia berkata apa? Satu anak kecil sama dengan 2 orang dewasa. Nah, kemudian setelah selesai ibadah, lalu seseorang mendatangi dia. Dia bilang, Pak Pendeta, apa nggak salah? Tadi Pak Pendeta bilang bahwa satu anak kecil sama dengan 2 orang dewasa. Nggak terbalik. Bukankah satu orang dewasa sama dengan 2 anak kecil? Sama seperti kalau mau tiket mau masuk ke kebun binatang misalnya. Satu dewasa, 2 anak kecil, kira-kira seperti itu. Pendeta D.L. Moody mengatakan tidak, saya tidak salah. Betul. Tadi saya ngomong bahwa satu anak
kecil itu sama dengan 2 orang dewasa. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Seorang dewasa, kata D.L. Moody, maka dia rata-rata sudah menghabiskan separuh dari hidupnya. Separuh dari hidupnya itu, apalagi kalau dia jalani adalah jalan yang tidak benar, maka separuh dari hidupnya dia sudah hidup dalam kegelapan. Jadi tinggal separuh lagi harapan untuk dia bisa kembali kepada Tuhan. Dan survei membuktikan orang dewasa, saudara, kalau tidak dididik dari kecil, saudara, maka orang itu semakin tua semakin sulit untuk dididik. Maka saudara, saya memperhatikan kadang-kadang ada orang itu ya sudah tua, udah mau mati gitu ya, udah cerita tentang langit baru, bumi baru. Oh ya, bahwa kita akan mati. Oh, dia tahu gitu. Oh, kita akan mati. Kita semakin tua kan semakin sadar bahwa kita akan mati. Betul nggak, saudara? Amin. Iya kan ya. Apalagi kita melihat bahwa memang banyak orang mati. Kita menanya, Kak, kalau gitu, wah berarti saya suatu saat juga giliran saya ada gitu. Tapi tetap saja nggak ada niat untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memang sulit. Mengapa? Karena waktu kecil kita menyia-nyiakan kesempatan yang indah itu. Bersyukur kalau saudara waktu kecil dulu sekolah minggu itu beruntung sekali. Saya nggak usah tanya siapa dulu ikut sekolah minggu, nggak usah ya, renungkan saja. Dan saudara, tugas saudara dan saya, lalu apa kaitannya ini? Khotbah firman Tuhan ini, didiklah anak muda. Artinya gini, kalau masa muda dulu kita tidak mendapat didikan ini, berarti sekarang tugas kita lebih berat. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh melakukannya, kita harus mengejar ketertinggalan kita. Saudara mau? Itu saudara, kita mengejar ketertinggalan kita. Dan tidak sedikit orang yang waktu masa mudanya hidup sia-sia, lalu setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari, waduh saya terlalu banyak tertinggal. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nah, itu yang saya maksud, saudara. Perasaan bahwa saya ini menyesali masa lalu saya, bahwa saya dulu kurang sungguh-sungguh, itu bagus sekali. Kita sama-sama mengejar ketertinggalan kita. Mengejar ketertinggalan kita, saudara. Kalau dulu misalnya saudara tidak punya kesempatan untuk sekolah minggu, tidak apa-apa. Asal saudara bersedia mengejar ketertinggalan saudara. Dan memang tidak sedikit juga ada orang yang memang dari sekolah minggu udah mendengar tentang firman Tuhan, tapi memang belum sungguh-sungguh juga dia tersentuh. Bisa juga seperti itu. Lalu ada orang yang dari kecil tidak pernah mendengar tentang cerita sekolah minggu, tapi suatu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, dan setelah itu dia bersungguh-sungguh ikut Tuhan, juga ada, saudara. Ya. Nah, jadi kalau seandainya seorang dewasa, kalau lebih daripada separuh hidupnya sudah dihabiskan dalam masa kegelapan, maka tinggal kurang dari separuh itu dia menjalani hidupnya. Maka betapa sebenarnya tinggal sedikit waktu yang dia miliki. Tetapi seorang anak kecil, saudara, kalau dari umur 5, 6, 7, 8 tahun, dia serius sudah diajarkan tentang kebenaran kitab suci, dan dia sudah mengenal kebenaran kitab suci, dan dia sungguh-sungguh setia di jalan itu. Betapa luar biasanya, saudara. Katakanlah misalnya hidup kita sama-sama, misalnya saya sebutlah 80 tahun. Kalau misalnya orang bertobat umur 50 tahun, berarti dia sisa 30 tahun. Tapi kalau anak kecil dari umur 8 atau 10 tahun dia sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, berarti ada waktu 70 tahun. Itu waktu yang jauh lebih panjang. Itulah sebabnya maka D.L. Moody mengatakan, satu anak kecil sama dengan 2 orang dewasa. Jadi saudara, kita tidak boleh meremehkan anak-anak kita. Bahkan saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah, saudara, dan saya setuju. Dia mengatakan begini, kalau saudara sedang bepergian keluar dan saudara dengan anak-anak saudara, dan saudara di tempat itu ternyata ada ibadah sekolah minggu dan ada ibadah dewasa, dan saudara bisanya hanya bisa mengikuti satu ibadah saja, kalau bukan sekolah minggu yang dewasa, maka pendeta ini mengatakan, sudah, saudara yang mengalah, biar anak saudara yang ikut ibadah, bawa dia ke sekolah minggu, biar dia tidak ketinggalan momen untuk ibadah sekolah minggu. Wah, itu penting sekali, saudara. Penting sekali. Ya.
Salah satu pernyataan dari hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong, saudara. Ada satu kalimat yang pernah diucapkan begini. Dia berkata demikian, saudara. Dan itu sangat menyentuh saya. Seseorang kalau hidupnya sudah benar di masa muda, kalau di masa muda dia sudah takut akan Tuhan, kalau di masa muda hidupnya sudah berubah, kalau di masa muda dia sudah serius ikut Tuhan, maka orang ini sampai tua akan tetap serius ikut Tuhan. Saya pikir benar, saudara. Saudara perhatikan misalnya orang-orang yang bermasalah sekarang di masa-masa dewasa mereka, para koruptor misalnya. Lihat masa kecil mereka, saudara, seperti itu. Lihat masa muda mereka. Itu sudah ada bibit-bibit bahwa memang mereka kurang benar gitu. Tapi orang kalau di masa muda sudah takut akan Tuhan, sampai tua orang itu akan takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah mewariskan iman kepada anak-anak saudara, hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anak saudara, maka saudara tidak perlu terlalu takut bahwa orang ini pada akhirnya akan meninggalkan Tuhan. Tentu kita tidak ceroboh lalu membiarkannya tanpa pengawasan kita, saudara. Tetapi betapa pentingnya iman Kristiani itu tadi diwariskan kepada anak-anak kita. Saudara tentu pernah mendengar kisah tentang bagaimana Musa tiba di istana Firaun. Musa diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Itu umur berapa kira-kira, saudara? Sudah 5 tahun? 7? 10 tahun? Masih kanak-kanak bayi. Itu kan ketika tentara Firaun dia memerintahkan semua bayi Ibrani atau bayi orang Yahudi, bayi Israel itu, kalau laki-laki itu langsung dibunuh. Sebab apa? Di tanah Mesir jumlah bangsa Israel itu bertambah-tambah. Makanya Firaun memberikan satu perintah. Nanti dia beritahu kepada bidan-bidannya, dan sini. Nanti kalau misalnya ibu-ibu Israel atau ibu-ibu Ibrani itu nanti kalau mau melahirkan, perhatikan baik-baik ya. Kalau perempuan biarkan saja. Tapi kalau laki-laki langsung disembelih di situ. Langsung dibunuh. Nah, saudara, maka ada satu keluarga namanya Amran dan istrinya Yohebed, kan begitu. Nah, dia melahirkan anaknya. Yang tertua sudah ada Harun, lalu ada kakaknya Miriam gitu. Nah, sekarang waktu lahir diperhatikan. Anak laku, aduh celaka kita. Waduh, gimana nih? Nah, tetapi saudara, ibunya ini adalah seorang yang bijaksana, maka dia, kalau saudara baca di Alkitab, saudara akan mengetahui kisah ini bahwa ibunya menyembunyikan dia. Tapi lama-lama kan suara bayi itu makin lama makin keras atau makin kecil, saudara? Makin keras. Bisa nggak bilang gitu? Nggak. Bisa nggak di silent? Nggak bisa. Dia suaranya keras gitu. Lama-lama, saudara, nah ibunya ini tadi itu bikin kira-kira tempat bayi itu tadi, saudara, itu semacam satu peti, lalu dikasih lapis ter dan sebagainya ya pada zaman dulu itu, lalu ditaruh di pinggir sungai Nil. Nah, saudara, tentunya mengapa ditaruh di situ, saudara? Kalau seandainya bayi itu nangis, tentunya satu, jaraknya sudah jauh. Yang kedua, kalaupun nangis, itu akan tentara pikir, wah itu bayinya sedang dibunuh gitu. Ya udah, gitu. Nah, saudara, singkat cerita, ternyata Musa ini tadi disimpan dekat dengan tempat permandian putri Firaun. Satu kali putri Firaun diiringi oleh dayang-dayangnya mau ke sungai itu, ke sungai Nil, dia mau mandi, dan ketika dia udah mendekati sungai itu, dia melihat kok ada apa kok terapung-apung di situ gitu ya. Lalu disuruh diambil. Ya, diambil, waktu dibuka, dia kaget luar biasa. Ini manusia gitu. Dia nangis, gitu. Nangis dan
tangisannya itu tadi membuat putri Firaun itu tadi menjadi berbelas kasihan sekali. Aduh, kasihan banget ini. Aduh, ini siapa? Nah, saudara, ternyata Musa ini tadi dijaga oleh siapa? Dijaga oleh kakaknya. Kakaknya juga mungkin sudah diajari. Oh, dia bilang langsung mendekati. Oh, ini lalu didekati dari jauh, kan sudah diamati oleh dia. Nah, terus putri Firaun nanya kepada anak ini tadi, ya, si kakak ini tadi. Ya, ini aduh, kasihan anak ini ya. Oh iya. Terus Miriam bilang begini. Dia bilang, Tuan Putri, boleh nggak saya carikan inang pengasuh buat dia yang supaya bisa disusui. Saya cariin ya. Oh, boleh. Bagus. Makasih banyak ya, gitu. Ya, jelaslah yang dicari siapa? Ya, ibunya. Ibunya. Dan lalu apa kata putri Firaun kepada mamanya Musa? Dia bilang, disusuin. Nanti kalau memang sudah lepas susu, sudah antarkan dia ke istana. Ini menjadi anak saya. Gitu, saudara. Tentunya ini juga adalah, ya, tentunya kabar gembira juga bagi ibunya, karena anaknya telah bebas dari maut. Tapi saudara, pernah saudara renungkan mengapa Musa ini, saudara, dia berada di istana, tapi dia tetap bisa mengenal Allah yang hidup? Mengapa Musa berada di istana, tapi gaya hidupnya bukan gaya istana yang tidak percaya kepada Tuhan? Mengapa, saudara? Nah, ini tentunya, saudara, Musa ini mendapat pendidikan ketika dia umur masih bayi. Mungkin sekitar 1 tahun atau berapa. Ya, mungkin diberikan kesempatan. Dan saya percaya, saudara, setiap kali ibunya bertemu dengan anaknya, yang diajarkan sambil dia nyusu, yang diajarkan apa? Ingat, nak, Allah kita adalah Allah Yahweh, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang diceritakan oleh mamanya. Mungkin juga sambil dinyanyikan. Saudara, ternyata pendidikan anak itu tadi, itu sangat-sangat penting. Sampai akhirnya Musa, sekalipun dia masih kanak-kanak, diantar ke istana Firaun, yang adalah bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi Musa tetap hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Itu karena apa? Pendidikan daripada ibunya. Betapa pentingnya pendidikan iman ini tadi kepada anak-anak, saudara. Amin. Amin ya, saudara ya. Lalu kalau kita lihat sekilas, saudara. Nah, ini saudara pernah baca juga kisah tentang bagaimana tentang pemuda-pemuda Yahudi yang ada di istana Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Saudara, dikatakan oleh Alkitab. Nanti saudara baca di rumah, kitab Daniel pasal 1 itu, saudara, bahwa kerajaan Yehuda itu sungguh-sungguh mengalami kebobrokan rohani di pemerintahan raja yang bernama Yoyakim. Karena rajanya ini berontak kepada Tuhan dan tetap tidak setia kepada Tuhan. Dia memilih menyembah kepada berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Lalu apa? Lalu Tuhan menyerahkan Yoyakim kepada musuhnya, kepada bangsa lain, yaitu kepada bangsa Babel, di mana waktu itu rajanya bernama Nebukadnezar. Lalu saudara, atas perintah Tuhan kepada Nebukadnezar, maka Nebukadnezar dia datang ke Yerusalem dan dia menangkap Raja Yoyakim dan orang-orang yang ada di Yerusalem, di Israel sebagian besar itu dibawa ke pembuangan. Itu kira-kira terjadi mungkin tahun 500 sebelum Masehi. Jadi orang-orang Israel dibawa kepada tawanan, dibawa kepada pembuangan. Lalu dikatakan oleh Alkitab bahwa di antara orang-orang Israel yang dibuang itu tadi, itu juga terdapat orang-orang yang dari keturunan raja dan bangsawan. Dan di antaranya ada anak-anak muda yang tidak terdapat cacat celah, yang memiliki perawakan yang baik, yang memiliki pengetahuan yang baik. Saudara, ada 4 orang yang terkenal. 1 bernama Daniel. Lalu dengan 3 temannya, ya, sebenarnya namanya adalah Hanaya, lalu Misael dan Azaria. Tetapi 4 orang ini tadi begitu sampai di Babel, nama mereka diganti. Daniel
diganti namanya oleh Belsazar. Ini berhubungan dengan nama-nama dewa-dewa orang Babel. Itu saudara tahu bahwa secara tidak langsung sebenarnya mereka berharap supaya nama kamu nama Yahudi. Sekarang diganti dengan nama Babel. Supaya apa? Udah nggak usah ingat budaya Yahudi, nggak usah ingat Tuhan Yahudi. Sekarang ingatlah Allahnya Babel, ilah-ilahnya Babel. Daniel dikasih nama Belsazar. Hananya dikasih nama Sadra. Lalu Misael dikasih nama Mesa. Dan lalu Asaria dikasih nama Abednego. Tapi di kemudian hari lebih dikenal dengan Sadra, Mesa, dan Abednego. Sadra, huruf depannya apa saudara? S. Mesa, M. Abednego, SMA. Mereka masih muda, anak-anak SMA. Ya, anak-anak SMA. Tapi mereka dispesialkan oleh Raja Nebukadnezar. Satu yang menarik saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena mereka tinggal di istana dan mereka mendapat jatah. Dalam terjemahan Alkitab, terjemahan baru disebut sebagai pelabur. Mereka mendapat pelabur. Dan terjemahan Alkitab yang sekarang disebut sebagai jatah. Nah, itu lebih mudah dimengerti. Saudara lebih mengerti pelabur atau jatah? Jatah ya, pelabur apa gitu ya? Jatah atau pelabur? Jatah. Mereka yang dapat jatah dari santapan raja. Nah, tetapi Alkitab mencatat dalam Daniel 1 ayat 8. Apa kata Alkitab di sana? Alkitab di sana mencatat, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Atau berketetapan hati ini sekarang diterjemahkan dengan Daniel bertekad tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, makanan dan juga anggur yang dihidangkan kepada raja. Sebab mereka ini mendapat makanan yang khusus. Jadi santapan raja itu juga diberikan kepada mereka, kepada Sadra, Mesa, Abednego dan pemuda-pemuda yang lain yang ada di istana Babel. Tetapi Daniel hatinya tidak sejahtera dan dia bilang, saya tidak usah makan santapan raja karena itu bisa menajiskan saya. Kira-kira ada apa ya dengan santapan raja? Nah, kemungkinan besar saudara, kemungkinan besar bahwa makanan yang menjadi santapan raja ini adalah makanan yang memang juga dilarang di Yahudi saudara. Ya, makanan-makanan yang enak tetapi itu dianggap dan itu dipantangkan bagi orang Yahudi. Saudara tahu salah satu yang dipantangkan oleh orang Yahudi saudara, makanan yang cukup enak tapi dibantangkan oleh Yahudi, yaitu BABI, apa? Babi. Gitu. Jadi orang Yahudi saudara sebenarnya mereka tidak memakan babi. Kecuali kalau mereka sudah jadi Kristen, baru makan gitu. Tapi orang Yahudi tidak. Orang Yahudi tidak makan babi. Barangkali juga mungkin ada makanan-makanan yang lain yang juga itu dipantangkan oleh orang Yahudi. Sehingga Daniel hatinya jadi tidak sejahtera. Dan dia bilang, saya nggak usah makan makanan itu. Cukup kepada saya dikasih apa? Kalau gitu dikasih apa? Dikasih sayuran dan air putih. Gitu saudara. Nah, maka pengawas istana itu berkata begini, dan aduh, Pietro, kalau gini, ntar kalau kamu hanya makan sayur dan minum air putih saja, ntar badan kamu jadi kurang sehat. Saya nanti malah dapat teguran, bukannya teguran saudara. Itu Alkitab di terjemahan baru dikatakan, orang kalau misalnya mengabaikan anak-anak muda ini tadi, maka yang mengurus mereka ini tadi akan dipancung saudara. Nggak main-main. Maka dia ketakutan, dia bilang, aduh gimana nih Daniel, kamu kok bisa begini begitu. Nah, tapi Daniel mengatakan, dia bilang tenang saja deh. Sekarang begini deh. Boleh diadakan ujian atau ya boleh diadakan percobaan lah gitu. Coba deh selama 10 hari kata Daniel, kami hanya makan sayur dan air putih. Ya, selama 10 hari dan teman-teman kami yang lain silakan makan dari santapan istana, santapan raja. Ya, terus nanti ya silakanlah diperiksa apakah kami memang kurang sehat gitu ya. Jadi selama 10 hari bolehlah yuk kita adakan kira-kira tes ujian gitu. Dan itu didengarkan oleh pengawas istana dan dia mengatakan oke kalau begitu. Nah saudara kalau pernah baca Alkitab tentang hal ini, lalu diadakanlah ujian selama 10 hari. Selama 10 hari saudara
Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, mereka itu makan makanan sayuran dan juga air putih gitu. Lalu anak-anak muda yang lain mereka makan dari santapan raja yang lengkap begitu. Saudara, apa kata Alkitab? Nah, maka itu ayat 8. Ayat 9 di sana dikatakan bahwa maka Allah menyatakan belas kasihannya, cinta kasihnya kepada siapa? Kepada Daniel. Ya, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lalu saudara, setelah 10 hari apa yang terjadi? Setelah 10 hari, maka waktu dilihat, loh, mereka yang hanya makan sayur dan minum air putih, ternyata badan mereka lebih bagus, wajahnya lebih kinclong, lebih gemuk lagi, lebih sehat. Loh, ini gimana? Sementara yang ini lebih agak kurus, seperti saya agak kurus gitu ya. Nah, kelihatan agak kurang sehat gitu. Loh, mereka terheran-heran. Piye itu kok bisa begini gitu. Lalu mereka itu di anak-anak muda ini tadi diantar ke raja. Dan raja mengajak mereka untuk bercakap-cakap. Dan Alkitab mencatat, saudara, apa yang terjadi. Dan waktu diajak oleh raja bercakap-cakap dengan mereka, lalu ternyata di antara 4 pemuda ini tadi, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, tidak ada yang setara dengan dia. Mereka lebih cerdas daripada yang lain. Dan dalam hal-hal yang memerlukan hikmat dan bijaksana, maka didapatilah keempat pemuda ini tadi berapa kali lebih cerdas, saudara? A, 2 kali. B, 3 kali. C, 7 kali. Berapa kali? A, B, C atau... Oke, berapa kali? 2 kali? 3 kali? Ya, coba kita baca ya firman Tuhan supaya kita lihat langsung ya. Ayat 20. Oh, ternyata jawabannya tidak ada di situ tadi. Coba ada jawaban yang lain. Oke, yuk kita baca bersama-sama dalam Daniel 1 ayat yang ke-20. Sudah menemukan? Kalau sudah menemukan kata amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Mereka 10 kali lebih cerdas, saudara. Bukan 3 kali, bukan 7 kali, 10 kali lebih cerdas. Apa ini rahasianya? Salah satunya, saudara. Salah satu rahasianya ayat 17. Yuk kita baca ayat 17. Jadi mereka bukan karena bakat lahir begitu. Ayat 17, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi dari mana, saudara, sumber hikmat pengetahuan mereka? Mengapa mereka bisa lebih cerdas 10 kali? Kita harus ingat bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tapi saudara, mengapa Tuhan menganugerahkan ini seperti hal ini kepada mereka? Karena mereka pun berkomitmen. Karena mereka berketetapan. Karena mereka bertekad tidak menajiskan dirinya. Saudara, pelajaran apa yang bisa kita tangkap dari kisah bagaimana kita anak muda dididik? Lalu pelajaran apa yang kita tangkap daripada anak muda hari ini? Yaitu Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel. Salah satunya adalah mereka bertekad, berkomitmen. Di zaman sekarang ini, saudara, kita bisa bertekad dalam hal apa? Di mana kita bisa meneladani Daniel. Kalau Daniel kan dalam hal makanan. Daniel bertekad tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang biasa disantap raja. Oke. Masalah saudara dan saya, tantangan saudara dan saya bukan dalam hal makanan raja, bukan. Tapi saudara, mungkin kita punya tantangan yang lain yang menggoda kita, di mana kita juga harus bertekad, di mana kita juga harus berkomitmen, kita juga harus
berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri kita dengan dosa tersebut. Anak-anak muda, dalam hal apa saja kalian bisa berkomitmen? Saudara, salah satu misalnya ada orang mengatakan, saya tidak akan pernah sentuh rokok dan narkoba. Itu salah satu bentuk komitmen, ketetapan hati, ketetapan. Saya tidak akan melakukan pergaulan bebas yang dilarang oleh Tuhan. Saya berketetapan, saya bertekad. Saya bertekad untuk hidup jujur. Saya bertekad untuk hidup suci. Saya bertekad untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita belajar dari Daniel. Kita bertekad untuk melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau sudah baca di dalam Daniel pasal 3, maka ketiga pemuda ini tadi, anak-anak SMA itu dan ini tadi, Sadrak, Mesah dan Abednego, mereka satu ketika terancam akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Itu gara-garanya apa? Itu gara-garanya Nebukadnezar, dia bikin patung yang tinggi, itu kira-kira hampir 30 meter. Saudara tahu bahannya dari mana? A, dari batu. B, dari perunggu. Dari apa? Dari emas. Saudara tahu sekarang emas mahal nggak? Tuh, berapa kilogram itu emas yang dibutuhkan. Dan Raja Nebukadnezar memberi perintah. Ini dia buat patung, dan nanti waktu didengar musik, bunyi-bunyian keyboard gitu ya, bass, drum gitu, duduk gitu ya. Nah, bunyi seruling, tentunya pada masa itu belum ada keyboard, belum ada drum, tapi alat bunyi-bunyian, mungkin bunyi tiup, gesek dan sebagainya. Maka setiap orang harus berlutut menyembah di hadapan patung itu tadi. Maka semua orang berlutut menyembah gitu ya. Tapi ada 3 orang nggak berlutut menyembah, berdiri aja gitu. Biasanya kalau yang berdiri langsung kelihatan, ini nggak berdiri gitu. Coba kalau misalnya pemimpin pujian mengatakan, sekarang mari kita semua berlutut gitu. Terus ada yang nggak berlutut, langsung kelihatan kan? Ya, benar ya saudara ya. Lebih mudah ngelihatnya itu daripada mari semua berdiri gitu. Ya, tapi kalau ada yang tidak berdiri, kadang-kadang ketutup sama yang berdiri. Apalagi yang badannya mungkin pendek, antara berdiri dan duduk juga nggak jelas gitu ya. Nah, itu nggak terlalu terlihat misalnya gitu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, ini oke. Nah, ketika mereka tidak menyembah, maka hal ini langsung dilaporkan kepada raja. Dia bilang, "Raja, ada orang yang kurang ajar yang tidak mengikuti aturan raja." Maka raja marah dan dia memanggil mereka. Dan dia bilang, Sadrak, Mesah, Abednego, betul kamu tidak mau menyembah patung yang kudirikan? Emang, kata mereka. Loh, tapi kamu tahu kan ini peraturan gitu. Dan kamu tahu akibatnya? Kalau kamu tidak menyembah, kamu akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Nah, oke. Apa jawaban mereka, saudara? Sekarang saya juga membuat satu ujian juga kepada saudara. Saudara tahu nggak pada akhirnya bahwa pada akhirnya kita agak lompat sedikit ceritanya. Pada akhirnya mereka mati terbakar atau tidak, saudara? Oke, sekarang saya mau bertanya pada saudara. Mengapa mereka menolak untuk menyembah patung Nebukadnezar? Apakah karena A, mereka tahu bahwa mujizat pasti akan terjadi, Tuhan pasti akan tolong mereka? Atau B, mereka tidak tahu mujizat terjadi apa enggak, tapi entah itu mujizat terjadi atau enggak terjadi, tapi mereka memilih untuk setia, untuk tidak menyembah kepada patung Nebukadnezar. A atau B? A atau B? B, gitu ya. Nah, saudara, yuk kita baca dalam Daniel pasal 3 ayat 17. Saya minta waktu sedikit lagi ya, saudara ya. Ya. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Ya, saya akan baca. Daniel pasal, maaf, ternyata saya masih Daniel pasal 1. Oh, ini. Silakan Yohan baca. Saya nggak ketemu. Silakan baca.
Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. 18. Ah. Tetapi seandainya tidak 17 dan 18. 17 dan 18. Ya. Daniel 3 ayat 17 dan 18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Jadi gimana saudara? Mereka berkata, dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, dia akan lepaskan kami. Tapi andai kata pun Tuhan tidak melepaskan kami, dengar kata mereka kepada raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Jadi mereka sudah tahu bahwa mujizat akan terjadi? Mereka belum tahu. Mereka sudah tahu bahwa Tuhan pasti akan tolong mereka? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu. Tetapi saudara, Tuhan ternyata menolong mereka. Gitu. Sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga halnya ketika Daniel dimasukkan ke goa singa, saudara. Ya. Itu juga kan gara-gara mereka bikin peraturan. Mereka bikin peraturan. Kali ini kalau dulu rajanya Nebukadnezar, sekarang rajanya ganti, Darius. Tetapi pegawainya tetap Daniel. Oh, berarti Daniel ini memang negarawan yang hebat. Raja berganti-ganti, presiden berganti-ganti, tapi dia tetap di kementerian itu. Hebat dia. Nah, sekarang di Raja Darius, mereka bikin peraturan. Mereka sengaja bikin peraturan karena mereka berpikir, gimana supaya kita bisa menjebloskan Daniel. Lalu mereka cari-cari kesalahan Daniel. Mereka nggak ketemu kesalahan Daniel. Mungkin kalau begini, mungkin dalam hal kedatangan terlambat begitu. Daniel nggak pernah datang terlambat. Wah, mungkin kalau begitu, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang lain. Dicari-cari, nggak ketemu saudara. Lalu mungkin dia pernah mengucapkan kata-kata yang menista, juga nggak pernah. Dicari-cari, mungkin Daniel ini mungkin ada genit-genitnya, nggak ada. Dicari-cari, nggak ada. Mungkin dia pernah mengambil milik orang lain, nggak pernah. Sama sekali nggak ada cacat celahnya Daniel. Nah, kalau gitu, gimana cara kita? Kita bikin aturan apa supaya dia bisa dijebloskan, supaya dia bisa dibinasakan. Nah, lalu mereka berpikir-pikir, lalu mereka mulai sadar, ting, gitu ya. Ternyata ada idenya. Ini nih, gua tahu kata mereka. Dalam hal ini kalau kita buat aturan, Daniel pasti kena. Yaitu apa? Daniel itu setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Setiap hari berapa kali dia berdoa, saudara? Dikatakan oleh Alkitab 3 kali dia berdoa. Gak usah saya bikin pilihan berganda lagi. 3 kali. Ya, 3 kali dia berdoa, saudara. Ya, saya minta waktu sedikit ya, saudara ya. Soalnya ini, saya khawatir di rumah pun saudara nggak baca, dan apa yang saya sampaikan ini tadi, apakah saudara udah tahu gitu. Belum tentu juga saudara sudah tahu. Andai kata sudah tahu pun juga, biarlah ini juga semakin dipertajam lagi. Amin. Amin ya saudara ya. Dan kayaknya rata-rata belum tahu nih saudara. Ya. Oke, tapi sebagian sudah tahu. Oke. Dan mereka bikin aturan begini. Saya tahu katanya. Daniel dalam hal ini bisa kita curhat. Daniel itu orangnya setia berdoa kepada Tuhan. Setiap hari 3 kali dia berdoa. Dan di mana? Di Babel. Saudara tahu, kalau orang Israel itu berdoa, mereka juga punya kiblat. Mereka punya kiblat. Kiblatnya kemana, saudara? Mereka kiblatnya ke Yerusalem. Mengapa ke Yerusalem? Karena di Yerusalem ada bait Allah. Jadi kalau mereka berdoa, mereka akan tetapkan arahnya. Mana? Yerusalem, ke sana. Oh, kalau misalnya miring sedikit, itu bukan, itu Cimone. Oh, berarti ini Yerusalem. Gitu. Harus pas gitu, saudara. Nggak boleh terlalu ini. Nggak boleh terlalu, harus pas. Oh, ini betul-betul Yerusalem. Kalau miring sedikit kemana tadi? Cimone. Kalau ini Cikupa, ini lebih jauh lagi gitu ya. Nah, jadi mereka itu arahnya itu harus tepat gitu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan keunikan daripada Daniel, dia kalau berdoa, dia sengaja kalau di rumah itu dia buka jendela karena bertepatan rumahnya juga tidak pakai AC. Jadi jendela-jendela dibuka, jadi orang dengan leluasa bisa melihat. Nah, mereka bikin aturan begini, raja, kekallah hidup raja, long life to the king, gitu ya. Nah, kami sudah sepakat raja, kami bikin satu peraturan. Peraturan apa? Begini, dalam 3 hari ini di seluruh kerajaan tidak boleh memohon kepada siapapun, kepada dewa-dewa, kepada malaikat-malaikat,
kepada Tuhannya nggak boleh, apalagi kepada dukun nggak boleh. Pokoknya mereka hanya bisa meminta atau memohon kepada raja saja. Misalnya, raja, mohonlah belas kasihan kepada kami. Itu baru. Kalau mau meminta hanya kepada raja. Kepada dewa-dewa nggak boleh. Kepada sesembahan yang lain pun nggak boleh. Hanya kepada raja saja. Dia bilang, raja, kami sudah bikin aturan ini, tolong ditandatangan. Nah, rajanya juga memang dia kurang belajar lebih jauh. Ya, yang penting tanda tangan. Karena itu menyenangkan dia, gitu. Nah, saudara, setelah itu tadi ditanda tangan, berarti peraturan ini sudah sah. Nah, saudara, mereka mulai mencari waktu yang tepat bagaimana Daniel bisa ditangkap. Saudara, betul, mereka mendekati rumah Daniel, dan betul, setiap waktu-waktu tertentu Daniel itu dia berdoa. Daniel mendengar peraturan ini, dia tahu. Tapi saudara, tidak dikatakan oleh Alkitab setelah tahu aturan ini tadi, maka Daniel kalau dia berdoa masuk ke kamar dan tutup pintu, dan dia berdoa hanya dalam hati saja, gitu, sehingga tidak ketangkap. Enggak. Tapi dia tetap berdoa seperti biasa. Dia menghadap ke Yerusalem dan dia berdoa, ya Allah, berkatilah saya, gitu. Dan mereka tangkap dan dibawa ke ke Raja Darius, saudara. Nah, setelah diberitahu kepada Darius apa kesalahan Daniel, saudara, Darius sedih luar biasa. Sedih luar biasa. Mengapa, saudara? Karena Darius begitu sayang kepada Daniel. Dia tahu Daniel ini orang berpotensi, orang yang baik, dan dia sebenarnya ini korban daripada kebencian, daripada iri hati. Singkat cerita, saudara, saya mau bertanya kepada saudara. Ketika Daniel memilih untuk tidak taat kepada peraturan yang membuat dia menjauhkan diri daripada Tuhan, apakah karena Daniel tahu bahwa Tuhan akan membebaskan dia, atau juga sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego tadi? Jawabannya adalah sama seperti mereka. Daniel juga tidak tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Maka saudara, singkat cerita kita melihat, maka ketika dilihat oleh Darius bahwa peraturan ini sudah tidak bisa dirubah lagi, maka Darius mengatakan, oke, silakan bawa Danielnya. Nah, saudara, ternyata lalu Daniel itu tadi bagaimana, saudara? Dibawa ke goa singa itu tadi, dibuka tutupnya pintunya dan dimasukkan ke goa singa. Tapi ternyata apa yang terjadi? Singanya lagi puasa, belum berbuka, gitu. Artinya, saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengutus malaikatnya mengatupkan mulut singa. Malaikat bilang gini, jangan buka mulut ya, diam begitu, begitu. Jadi mereka diam aja. Padahal makanan ada di depan mereka, mereka santai aja, gitu ya. Nah, saudara, itulah sebabnya maka keesokan harinya itu apa yang dilakukan oleh Darius setelah mendengar hal ini tadi. Darius tidak makan, dia puasa, saudara. Jadi bukan hanya singanya yang puasa, Darius juga puasa. Dia berpuasa semalam-malaman, dia tidak bisa tidur dan dia tidak makan, tidak minum, dia sedih, gitu ya. Maka keesokan harinya pagi-pagi sekali dia cepat pergi ke goa singa itu tadi. Dan dia memanggil Daniel. Ini sebenarnya dalam hatinya ini sebenarnya udah gak ada harapan. Orang Manado bilang ini soalnya gak guna, gitu ya. Udah gak ada artinya lagi, gitu. Ya tapi ya cobalah saya panggil. Dan Alkitab mencatat Raja Darius memanggil dia dengan sayu. Saudara tahu artinya sayu? Tapi kalau terjemahan Inggris itu lebih tajam lagi, dengan lamentation, ratapan. Ya Bu Rita ya, lamentation itu ratapan ya, ratapan. Dia berdoa kepada Daniel, gitu ya. Kamu masih hidup? Apakah Tuhan yang kamu sembah itu sanggup menolong kamu? Masih hidup enggak? Daniel menjawab, masih. Kaget dia gitu. Oh, ternyata masih, gitu ya. Wah, dia kaget luar biasa gitu. Waduh, terpujilah Allah Daniel, gitu kan ya. Dan dia mengatakan tidak ada Allah yang sanggup menolong seperti itu. Lalu Daniel dikeluarkan, dikeluarkan Danielnya. Sekarang siapa yang menyuruh Daniel masuk? Sekarang dia masuk, gitu. Waktu dia masuk, singanya pas jam berbuka puasa. Lalu mereka disantap semuanya, gitu, saudara. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kesimpulan, pelajaran apa yang kita tangkap hari ini, saudara?
bahwa kalau kita setia ikut Tuhan, kita akan pasti mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan yang dialami oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Mereka tidak melihat pertolongan itu, tetapi yang melihat pertolongan itu siapa? Justru Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar kaget luar biasa gitu. Karena mereka waktu ada di api itu, mereka tidak mempan oleh api itu aja. Raja udah kaget luar biasa. Apalagi waktu dilihat, tadi yang dimasukin kan 3 orang. Ini kok malah 4 orang. Yang satu rupanya seperti dewa, seperti anak Allah, seperti anak dewa gitu. Siapa itu satu lagi gitu. Sadrak, Mesah, dan Abednego, mereka tidak tahu bahwa mereka bersama-sama dengan anak dewa tersebut, anak Allah tersebut, malaikat Tuhan. Tetapi Nebukadnezar bisa melihat. Saudara, ada kalanya dalam hidup saudara, mungkin saudara tidak melihat pertolongan Tuhan, tetapi orang lain yang bisa melihat pertolongan Tuhan atas hidup saudara. Mereka melihat, menyaksikan bahwa saudara itu sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita melatih hidup kita, anak-anak kita didik untuk takut akan Tuhan. Jangan kita sesatkan anak kita. Tuhan Yesus sendiri dengan geram mengatakan dalam Matius pasal 18 ayat 6. Kalau ada satu orang yang menyesatkan anak kecil ini, kalau mereka menyesatkan anak kecil yang percaya kepadaku, apa kata Tuhan Yesus? Lebih baik bagi orang yang menyesatkan itu tadi, baginya batu kilangan itu diikatkan di lehernya, ditenggelamkan di laut. Saudara, mari kita sungguh-sungguh serius saudara memperhatikan pertumbuhan iman anak-anak kita dan pertumbuhan iman kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.